selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 121. Amran masih menunggu cucunya. Kedua cucunya harus hadir dalam penandatanganan. Langit menolak untuk ikut karena dia ada janji dengan Bima. Mereka akan survei tempat untuk dijadikan bisnis kafe yang akan dijalani keduanya. Pokoknya kamu harus ikut, seru Amran marah. Eyang, aku tidak bisa. Hari ini aku ada janji dengan temanku, sahut Langit. Batalkan janji kamu sekarang. Ini lebih penting daripada teman kamu, berujar Ketus. Penting buat Eyang iya, sahut Langit lagi. Kamu? Amran ingin memukul cucunya, tapi Pelangi menghalangi. Eyang jangan. Biarkan aku bicara dengan Kak Langit. Pelangi menarik tangan kakaknya ke kamar. Kak, sekali ini penuhi permintaan Eyang. Seperti itu kita bisa bebas dalam hal finansial, ujar Pelangi. Kamu dan Eyang sama saja, mata duitan. Kapan kalian bisa mengikhlaskan yang bukan milik kalian? Seru Langit Ketus. Kakak, itu hak Eyang. Dan harta Eyang harta kita. Aku tahu, pasti kakak mau bertemu dengan Bima. Aku yakin Bima tidak keberatan jika kakak undur waktunya. Kita tidak seharian di sana, jelas Pelangi. Menolak untuk ikut sama saja menerima pemukulan dari eyangnya. Baiklah, sahut Langit malas. Pelangi langsung keluar kamar membiarkan kakaknya untuk menyalin pakaiannya. Bagaimana? Tanya Amran ketika melihat Pelangi. Kak Langit akan ikut. Amran tersenyum. Pelangi sangat bisa diandalkannya. Kevin masih mengemudikan mobil menuju kantor pengacara. Karena hari libur, jalanan dipadati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Hubungi Dr. Diki, titah Zira. Ziko menghubungi temannya. Halo Ko, sahut Dr. Diki. Kamu di mana? Tanya Ziko. Aku baru sampai di kantor pengacara. Kalian sudah sampai? Tanya Dr. Diki dari ujung ponselnya. Belum, masih dalam perjalanan. Kok bisa? Kamu yang bilang ke aku jangan telat. Tapi nyatanya kalian sendiri telat. Gerutu Dr. Diki. Ini salah si Kevin. Tapi sudahlah. Kabari aku jika keluarga Amran datang. Kemudian panggilan terputus. Sayang, Diki sudah datang. Lapor Ziko dan terus memperhatikan istrinya. Jika ada yang mau kamu katakan, sekarang waktunya. Zira berujar tegas. Memangnya kalau nanti kenapa? Tanya Ziko lagi. Ya nggak apa-apa, sahut Zira. Baiklah, daripada aku lupa, lebih baik aku tanyakan sekarang. Kenapa Diki harus hadir dalam hal ini? Tanya Ziko penasaran. Karena dia dokter, sahut Zira singkat. Iya sayang, aku tahu kalau dia dokter. Maksud aku, kenapa dia dilibatkan dalam penandatanganan ini? Tanya Ziko penasaran. Saya tahu. Pasti karena Nona Zira hilang ingatan dan harus ada saksi dalam tim dokter. Benar nggak Nona? Timpal Kevin. Nah, itu pintar, sahut Zira. Kevin memang pintar. Kevin membanggakan dirinya. Dibilang gitu aja langsung bangga. Cibir Ziko. Kevin tidak menjawab cibiran bosnya karena mereka telah sampai di kantor pengacara. Mereka sampai bersamaan dengan keluarga Amran. Amran menghampiri Zira yang barusan turun dari mobil. Halo Zira, sapa Amran. Zira menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Sayang, kenapa kamu tersenyum sama orang yang akan mengambil harta kamu? Bisik Ziko. Zira tidak menjawab. Dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung itu. Pelangi berbisik ke Amran. Eyang, kenapa Eyang beramah tamah dengan Zira? Tanya Pelangi berbisik. Eyang sedang mengetes ingatannya, dan sepertinya dia belum pulih, sahut Amran berbisik. Dari mana Eyang tahu kalau Zira belum pulih? Tanya Pelangi lagi. Zira yang dulu selalu bersikap dingin, tapi Zira yang tadi sangat ramah, dan terbukti dari senyumannya. Jelas Amran. Zira, Ziko, dan Kevin telah masuk ke dalam gedung itu.
Mereka disambut pria parubaya, yaitu selaku pengacara yang mengurusi semua harta Zira dan almarhum eyangnya. Di dalam ruangan itu telah ada Dr. Diki. "Nona Zira, bagaimana kabar Anda?" Pria parubaya itu menyalami Zira dan yang lainnya. "Masih sama, Pak," sahut Ziko karena dia tahu Zira tidak akan kenal dengan pria di depannya. Keluarga Amran belum masuk. Ziko memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan tentang harta istrinya. "Maaf Tuan, nanti akan saya jelaskan," sahut pengacara. Ziko kecewa dengan jawaban pria parubaya itu. Dia duduk di tengah diapit Kevin dan Diki. "Vin, aku mencurigai pengacara ini," bisik Ziko. "Saya juga Tuan. Sepertinya ada rencana yang tidak kita ketahui," bisik Kevin balik. Dan pintu ruangan terbuka. Amran dan keluarganya masuk ke dalam ruangan bersama dengan sekretaris pengacara itu. "Sepertinya dugaanku benar. Lihat, itu sekretarisnya. Wanita itu terlihat akrab dengan mereka," bisik Ziko. Amran dan Zira duduk di depan pengacara. Hanya berbatas meja dan yang lainnya duduk di kursi yang telah disediakan. Pengacara mulai menjelaskan tentang semua kekayaan Zira, baik yang di luar negeri maupun di tanah air. Dan besarnya kekayaan Zira disebutkan pengacara. Semua yang ada di ruangan itu sampai membulatkan mulutnya. Karena kekayaan Zira tidak akan pernah habis sampai 7 turunan. Ada 2 surat perjanjian di sini. Di map biru, surat yang berisikan tentang pengambil alihan harta Nona Zira ke keluarga Amran jika klien saya masih hilang ingatan. Dan untuk map hijau kebalikannya, jelas pengacara. Ziko tidak siap jika harta istrinya jatuh ke tangan Amran. "Vin, kalau aku tukar bagaimana?" bisik Ziko. "Maksud Tuan?" tanya Kevin berbisik. Ziko melihat surat tersebut sedang dibaca istrinya dan Amran. "Aku yakin Amran tidak akan membaca semuanya. Kita hanya menukar isi amplopnya saja." Ziko berpikir demikian untuk menyelamatkan harta istrinya. "Bagaimana cara menukarnya?" bisik Kevin balik. Otak Ziko benar-benar buntu. "Permisi Pak Pengacara, ada baiknya Zira dites dulu," ujar Pelangi, dan itu membuat Ziko langsung murka. "Kalau saja namaku petir, sudah aku habisi dia dengan kilatku," Ziko geram. Pengacara menganggukkan kepalanya. "Hanya sebuah tes kecil yang diberikan Pak Pengacara." "Sebutkan nama kamu," titah pengacara. "Zira Kanaya Amrin," sahut Zira. "Nama orang tua?" tanya pengacara lagi. Zira dapat menyebutkan nama orang tuanya dan nama eyangnya. "Pak Pengacara, saya keberatan. Itu pertanyaan yang sangat gampang." "Mungkin Zira sudah menghafalnya dari rumah," protes Amran. "Baiklah Nona Zira, saya akan memberikan pertanyaan yang sulit untuk kamu. Pemain bola yang beratnya 3 kilo. Semua orang langsung menoleh ke arah pengacara itu. "Pak, istri saya boro-boro main bola. Kalau saya sih sering cetak gol," ceplos Ziko dengan tujuan protes dengan pertanyaan yang diberikan pengacara itu. "Baiklah, saya berikan perwakilan untuk mengajukan pertanyaan apapun untuk Zira. Dari masing-masing keluarga 1 perwakilannya," jelas pengacara. "Dan jika jawabannya tidak bisa dijawab, maka itu penentunya," jelas pengacara. "Saya tidak setuju," Ziko protes. "Maaf Tuan, ini keputusan final," pengacara berujar tegas. "Tuan, menurut saya pengacara telah melakukan kecurangan," bisik Kevin. "Aku juga memikirkan itu," sahut Ziko. Dari Amran yang mengajukan pertanyaan Pelangi, Ziko mulai mengajukan pertanyaan untuk istrinya. "Sayang, kenapa ninja memakai kain penutup kepala kalau terbang?" tanya Ziko. Pengacara dan semuanya mengerutkan dahinya. "Pak Pengacara, ini mau penandatanganan apa sedang ada kuis?" protes Langit. "Kamu diam." Ziko menunjuk Langit dengan telunjuknya. "Pertanyaan bisa apa saja. Silahkan Nona Zira jawab," titah pengacara. Ziko mengulangi pertanyaannya, dan Zira mulai memikirkan jawabannya. "Kalau daun pisang dipakai di kepala, dikira lemper yang terbang," sahut Zira.
Betul! Ziko langsung mengangkat jempolnya. Tuan, memang jawaban Nona Zira benar? Tanya Kevin. Aku pun nggak tahu jawabannya. Seandainya istriku bilang kalau pakai helm, dikira ngojek, pasti aku benarkan juga. Jelas Ziko. Kevin paham dengan rencana bosnya. Dan giliran Pelangi mengajukan pertanyaan untuk Zira. Di mana alamat tempat tinggal Eyang Amrin? Tanya Pelangi. Dengan cepat Zira langsung menjawab pertanyaan itu. Dipikirnya istriku hilang ingatannya keliling, padahal lokal. Ziko tersenyum. Karena klien saya bisa menjawab pertanyaan, maka saya nyatakan klien saya sadar dan telah sembuh. Jelas pengacara. Saya tidak terima pertanyaan itu masih dianggap seri. Saya akan mengajukan pertanyaan penentu. Amran protes dan menyela ucapan pengacara. Tidak setuju. Ziko protes. Tenang anak muda. Jika Zira bisa menjawab pertanyaan ini, maka aku tidak akan mengambil harta Zira. Jelas Amran. Pengacara meminta persetujuan kliennya, dan Zira setuju. Amran mulai berpikir licik untuk mengalahkan lawannya. Pertanyaannya sangat gampang. Siapa nama lengkap Eyang? Zira tidak pernah tahu nama lengkap Amran. Semakin diingatnya tetap tidak tahu. Karena memang nama Amran tidak pernah disebutkan almarhum Eyangnya. Dan sebelum keluarga Amran datang ke tanah air, pengacara hanya menyebutkan nama pendek bukan nama lengkap. Itu pertanyaan jebakan untuk Zira. Bagaimana Zira? Apa kamu tahu jawabannya? Tanya Amran. Zira menoleh ke arah suaminya. Zira menggelengkan kepalanya. Itu adalah sebuah isyarat dari Zira jika dia menyerah. Bagaimana pengacara? Tanya Amran. Pengacara melihat ke kliennya dan Zira menggelengkan kepalanya. Karena klien saya tidak bisa menjawab, maka saya nyatakan Nona Zira masih mengalami hilang ingatan. Jelas pengacara. Tidak! Ziko teriak. Kevin berusaha menenangkan bosnya. Tuan sabar, saya yakin lambat laun ingatan Nona Zira akan pulih. Ujar Kevin menenangkan. Vin, 2 bulan sudah, tapi Zira belum juga sembuh. Dan sekarang hartanya akan diambil pria tua itu. Ziko geram dan sedih dengan jerih payah istrinya. Pengacara menyerahkan amplop berwarna biru ke Amran. Pria tua langsung menandatangani surat itu. Dan giliran Zira yang akan menandatangani surat itu. Zira masih memegang pena dan terus menggerakkan pena itu. Nona Zira, silahkan, bisik pengacara. Zira menandatangani surat itu. Amran dan Pelangi senang dan Langit terlihat tidak senang seperti Ziko dan yang lainnya. Pengacara mulai membacakan isinya. Semuanya mendengarkan. Dan pada saat bagian pentingnya semua kaget karena disebutkan pengacara. Dalam hal ini, Zira Kanaya Amrin menyerahkan 15% hartanya ke Amran sesuai dengan haknya. Baca pengacara. Apa-apaan ini? Seru Amran marah dan ingin merampas map berwarna biru dari tangan pengacara. Hahaha, Zira tertawa. Tuan, saya rasa istri Anda gila, bisik Kevin. Hush, diam. Ziko menyuruh asistennya diam. Amran, kamu sangat serakah, ujar Zira dengan gelak tawanya. Kenapa cara bicara istriku seperti pasukan Avenger? Bisik Ziko. Karena Zira memang pasukan Avenger, sahut Dr. Diki. Maksud kamu apa? Tanya Ziko bingung. Dr. Diki hanya menunjukkan ke arah Zira. Amran, aku tidak pernah hilang ingatan. Semua ini rencanaku. Dengan seperti ini, aku tidak perlu memaksa kamu menandatangani bagian yang kamu dapatkan. Aku tahu, kamu tidak mau menandatangani surat yang isinya hanya 15%. Jelas Zira. Zira, kamu telah menjebak kami. Dan ini tidak membuktikan kalau kamu benar-benar sehat, ujar Amran marah. Dr. Diki berdiri dan dia menunjukkan surat dari rumah sakit yang mengatakan kalau Zira dalam keadaan sehat. Amran langsung merobek surat itu. Robek saja, rumah sakit masih punya yang asli, ujar Zira santai. Ini semua bohong. Pasti suaminya telah membayar pihak rumah sakit, tuduh Amran. Hei, jaga bicaramu.
Seru Ziko marah. Ini namanya penipuan. Pelangi, apa kamu sudah merekam semuanya? Tanya Amran yang ternyata bertindak lebih cepat dari Zira. Bersambung.